Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari implementasi dan analitisi quality of service atau cost pada jaringan LAN wired dan wireless menggunakan Wireshark. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yunisa. Baiklah, praktikum ini dilakukan untuk memahami proses pembangunan jaringan LAN baik wired maupun wireless mulai dari konfigurasi alamat IP secara manual hingga pengujian konektivitas antar perangkat. Setelah jaringan berhasil dibangun, dilakukan pengukuran kinerja jaringan menggunakan parameter quality of service atau QoS seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss dengan bantuan aplikasi Wireshark. Melalui praktikum ini diharapkan dapat diketahui performa jaringan yang diimplementasikan serta meningkatkan pemahaman dalam instalasi, konfigurasi, dan analisis jaringan komputer. Next. Pada bagian ini, LAN merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area terbatas untuk berkomunikasi dan berbagi data. Dalam jaringan ini digunakan perangkat seperti switch untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan router untuk menghubungkan antar jaringan serta mengatur lalu lintas data. Kinerja jaringan kemudian dianalisis menggunakan konsep quality of service atau QoS yang meliputi parameter throughput, delay, jitter, dan packet loss untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan serta mengukur parameter QoS tersebut di aplikasi Wireshark. Baiklah, di sini ada langkah konfigurasi jaringan. Yang pertama, laptop yang kita gunakan ini dihubungkan ke switch menggunakan kabel LAN UTP sehingga membentuk jaringan lokal berbasis kabel. Lalu, switch ini berperan sebagai perangkat pusat yang menghubungkan seluruh laptop dalam satu jaringan. Yang ketiga ini, setiap laptop dipastikan sudah terhubung dengan baik ke switch melalui port Ethernet. Lalu yang keempat, kita konfigurasikan alamat IP dilakukan secara statis pada masing-masing laptop agar berada dalam satu segmen jaringan. Yang kelima, alamat IP yang digunakan ini disesuaikan dengan kelas jaringan yang sama. Misalnya, alamat IP yang kami gunakan itu 192.168.10.3 dengan subnet max 255.255.255.255. Setelah konfigurasi IP ini selesai, konektivitas jaringan ini diuji menggunakan perintah ping antar laptop. Lalu yang ketujuh ini, jaringan dinyatakan berhasil apabila seluruh laptop dapat saling terhubung tanpa adanya paket yang terputus atau request timeout. Selanjutnya, langkah pengambilan data. Yang pertama yaitu dilakukan salah satu laptop ditentukan sebagai penyedia video yang akan dibagikan melalui jaringan LAN. Kemudian, folder yang berisi file video diatur sebagai folder bersama atau share folder agar dapat diakses oleh beberapa laptop lain. Selanjutnya, laptop klien mengakses video tersebut melalui jaringan dan memutarnya secara langsung tanpa mengunduh file. Kemudian, aplikasi Wireshark dijalankan pada salah satu laptop yang terhubung ke jaringan. Yang kelima, interface jaringan Ethernet dipilih sebagai media untuk melakukan penangkapan paket data. Selanjutnya, proses capture pada Wireshark dimulai sebelum memutar video dilakukan. Video diputar selama 2 menit untuk menghasilkan lalu lintas data pada jaringan. Yang kedelapan, selama video diputar, Wireshark merekam paket-paket data yang dikirim dan diterima. Yang kesembilan, setelah pemutaran video selesai, proses capture dihentikan. Ke-10, data hasil tangkapan Wireshark disimpan untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian hasil pengukuran quality of service menggunakan switch. Di sini kita bisa melihat mengetahui performa jaringan berdasarkan parameternya, yaitu ada throughput, delay, jitter, sama packet loss. Kemudian kita bisa lihat pada server itu nilai throughputnya besar dengan delay yang lumayan kecil, terus dengan jitter yang kecil juga. Nah, nilai delay dan jitter yang rendah ini menunjukkan bahwa pengiriman datanya itu stabil, tapi paket loss-nya itu besar, jadi menandakan kalau kehilangan paket datanya itu mungkin bisa disebabkan oleh beban dari trafik pengujian. Kemudian
di PC1 itu kita bisa lihat di throughputnya itu hasilnya nggak terlalu besar dengan delay yang kecil dan jitter yang kecil. Ini menunjukkan kualitas transmisinya itu baik. Terus selain itu pada paket loss-nya juga tergolong rendah. Nah, ini menandakan kalau komunikasi pada PC1-nya itu stabil. Terus pada PC2 itu throughput-nya tinggi. Ini dengan delay dan jitter yang kecil menunjukkan bahwa walaupun si throughputnya ini rendah, jaringannya tetap mampu menjaga kestabilan pengiriman data. Di paket loss-nya itu juga termasuk kecil, menunjukkan kualitas layanan jaringan yang baik. Selanjutnya di PC3 throughputnya tercatat lumayan besar dengan throughputnya kecil dengan delay dan jitter yang kecil, menunjukkan jaringan PC3-nya itu stabil. Terus paket loss-nya juga dalam batas wajar ya, sehingga jaringan ini pada perangkat ini tergolong baik. Kemudian pada PC4 throughputnya tercatat cukup tinggi dengan delay dan jitter yang besar. Nilainya ini mengidentifikasi adanya gangguan serius atau antrian data yang panjang pada saat pengujian. Tapi paket loss-nya kecil, yang menunjukkan bahwa sebagian besar paket data tetap berhasil dikirim. Jadinya jaringan kabel menggunakan switch secara umum memberikan performa yang stabil dengan nilai delay dan jitter yang sangat rendah serta paket loss yang relatif kecil. Meskipun terdapat anomali pada salah satu perangkat, secara keseluruhan jaringan kabel masih sangat cocok digunakan untuk kebutuhan komunikasi data. Lanjut pada hasil pengukuran quality of service menggunakan router, di mana menggunakan jaringan WiFi. Dapat kita lihat parameternya ada throughput, delay, jitter, dan paket loss. Throughput itu sendiri adalah kecepatan yang data yang dapat dikirim dan diterima, sedangkan delay adalah waktu yang dibutuhkan sebuah paket untuk berpindah, dan jitter adalah variasi dari perubahan delay itu sendiri, sedangkan paket loss adalah data yang gagal dikirimkan. Nah, nilai-nilai dan angkanya dapat dilihat sendiri pada server PC1, PC2, PC3, dan PC4. Sehingga dapat kita analisis bahwa jaringan wireless LAN yang menggunakan router, kualitas layanannya itu berbeda-beda tiap perangkat, di mana memiliki nilai jitter dan paket loss yang rendah, namun pada kondisi tertentu adanya peningkatan yang cukup besar juga akibat dari interferensi dan media nirkabel. Baik, dapat kita simpulkan bahwa pengujian cost pada jaringan wired LAN maupun wireless LAN di mana yang menggunakan wired LAN atau menggunakan switch memiliki performa yang lebih stabil dengan nilai delay, jitter, dan paket loss yang lebih rendah sehingga cocok untuk kebutuhan data yang berperforma tinggi. Sedangkan yang menggunakan nirkabel atau tanpa kabel memberikan fleksibilitas yang lebih baik, namun kualitasnya kurang baik. Pada jaringan wireless LAN diperlukan optimalisasi melalui pengaturan, peningkatan kualitas perangkat, serta manajemen bandwidth dan pemantauan cost secara berkala agar performa jaringan tetap terjaga. Baik, di sini adalah lampiran pada saat kami melakukan pengujian jaringan. Sampai di sini presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.